Indonesia diambang resesi. Begini dampaknya ke IHSG. Apa itu IHSG? IHSG adalah singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Dampak pandemi virus corona di sektor ekonomi telah dirasakan oleh banyak orang. Buruh mengalami pemutusan hubungan kerja, karyawan menerima pemotongan gaji, bahkan mereka yang bekerja di sektor informal juga ikut terdampak. Oke, bentar. Jadi sebenarnya apa itu resesi? Para ahli menyatakan resesi itu terjadi ketika ekonomi suatu negara mengalami produk domestik bruto (PDB) negatif, meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan penjualan retail, dan kontraksi ukuran pendapatan dan manufaktur dalam periode waktu yang panjang. Itu terjadi karena adanya virus corona. Loh, lantas kita harus bagaimana? Tinggal menunggu pengumuman resmi. Indonesia akan masuk ke jurang resesi. Menteri Keuangan meramal pertumbuhan ekonomi domestik di kuartal 3 2020 bakal berada di rentang minus 2,8% hingga minus 1%. Kabar masuknya Indonesia ke masa resesi bukanlah kejutan yang baru. Sejumlah negara juga masuk ke fase resesi. Tapi tekanan jual di pasar saham diperkirakan akan berlangsung sampai akhir bulan September. Dengan memproyeksi tekanan jual beli ini akan berlangsung sampai pasar kembali melihat rilis data di Oktober, yakni laporan final kinerja keuangan emiten di kuartal ketiga. Setelah itu akan terjadi rebalancing portofolio yang dilakukan pelaku pasar. Dengan kondisi saat ini, resesi akan menjadi sentimen jangka pendek, tapi menjadi peluang jangka panjang ketika terjadi pemulihan kembali. Resesi sebenarnya sudah diantisipasi oleh pasar. Yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah revisi turun target pertumbuhan ekonomi. Faktor inilah yang tidak diapresiasi pelaku pasar. Pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun akan berada di kisaran minus 1,7% hingga minus 0,6%. Sebelumnya, Bendahara Negara memproyeksikan pertumbuhan ekonomi domestik masih berada di kisaran minus 1,1% hingga 0,2%. IHSG saat ini sudah menyentuh nilai wajarnya fair value. Sebenarnya tanda-tanda resesi pun juga sudah jelas terbaca. Dari sebulan lalu sudah jelas pertumbuhan GDP di kuartal 3 sudah pasti negatif secara year on year. Apalagi ditambah pemerintah kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB jilid kedua yang semakin menegaskan GDP kuartal ketiga masih akan negatif dengan menilai potensi IHSG untuk turun kembali masih terbuka lebar. Jika kasus harian positif corona naik ke 5.000, maka akan semakin memunculkan risiko penurunan lebih dalam bagi IHSG. Dengan mengkaji ulang target IHSG hingga akhir tahun 2020 sering dengan perkembangan vaksin COVID-19, IHSG akan berada di level 5.364 hingga akhir 2020. Sementara dengan skenario pesimistis memproyeksi IHSG hanya bisa sampai di level 5.000 dan dengan skenario optimistis bisa menyentuh level 5.200 di akhir 2020. Lantas bagaimana kita cara mengatasi resesi ini? Ya dengan kesiapannya masyarakat itu sendiri. Loh, harus masyarakat yang siap nih. Ya, mau bagaimana lagi? Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Caranya kita harus bagaimana? Dengan mendorong masyarakat untuk mengantisipasi dengan gaya hidup hemat dan menyiapkan alternatif pekerjaan. Pertanyaannya, bagaimana kita punya alternatif pekerjaan? Mau jualan apapun boleh, asalkan kata kuncinya itu. Mau jualan online, mau jualan makanan, mau jualan jasa, mau jualan apapun, itu yang bisa kita lakukan dalam tahap resesi ini. Bentar, terus strategi apa yang harus kita lakukan? Strateginya, dengan jualan yaitu melihat problem masalah dan memberikan sebuah solution atau solusi. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi jangan yang kita menciptakan sebuah masalah, terus kita memberikan solusinya. Sangat jahat itu. Lanjut, masyarakat harus berhemat mulai dari sekarang untuk menyiapkan dana darurat selama resesi. Kurangi belanja, kurangi pengeluaran, kurangi nongkrong di kafe atau hangout bersama teman. Pandemi mengajarkan kita apa yang bisa dihemat ternyata membuat daya tahan keuangan personal lebih kuat. Di saat seperti ini, masyarakat jangan boros dan harus mempersiapkan kondisi terburuk untuk mencukupi keuangan. Tetap harus berjaga-jaga mempersiapkan kondisi terburuk, yaitu apabila resesi ini berkepanjangan, ini perlu stamina yang kuat, juga termasuk tabungan yang cukup. Jangan boros. Selain mempersiapkan tabungan yang banyak, masyarakat juga disarankan agar menjaga kesehatan agar resesi ini tidak berkepanjangan. Sebab resesi salah satunya terjadi disebabkan oleh virus mematikan corona. Dan yang utama, tetap menjaga kesehatan. Resesi disebabkan oleh wabah. Oleh karena itu, solusinya yang utama yaitu menghadapi resesi adalah mengakhiri wabah. Resesi dan krisis ekonomi selalu saja berulang yang dialami dunia dan negeri ini. Jika ditelaah dengan seksama, adanya penerapan sistem ekonomi kapitalislah yang penyebab utama problem ini. Kerapuhan kapitalisme menyebabkan mudahnya perekonomian dalam negeri ini.
maupun skala dunia goncang. Sebab ekonomi kapitalisme berdiri di atas sektor non-real dan sistem ribawi sehingga rentan terjadi krisis ekonomi. Tentu saja makin meningkat bila ditambah lagi pandemi yang tak kunjung usai dan menyebabkan pengangguran meningkat. PHK massal, kondisi tersebut secara otomatis menggerek peningkat angka kemiskinan. Bagaimana mungkin bisa hidup menabung kalau untuk hidup saja sudah pas-pasan? Jadi, sistemnya yang mesti diubah. Sistem kapitalisme menjadi sistem ekonomi Islam yang anti krisis. Oke, see you next time.